Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sidang pertemuan yang kami kasihi, kita akan segera memulai rangkaian acara ibadah pelepasan dan pemakaman dari hamba Tuhan Ibu Pendeta Olga Simons Wontopa. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pelepasan di gereja, pembukaan yang sementara kita ikuti bersama-sama. Setelah itu sambutan-sambutan, bacaan daftar riwayat hidup, dan ibadah pelepasan. Kemudian kita akan mengiringi jasad dari Ibu Kepala menuju ke tempat pemakaman di depan gedung gereja. Kita akan mengikuti ibadah pemakaman di tempat yang telah disediakan. Untuk itu kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sebelum kita memasuki menyaksikan atau mengikuti sambutan-sambutan, kita akan menyaksikan bersama kesan dan kesan lewat video yang akan ditampilkan. Kami bersilakan. Sampai
Terima kasih untuk kasih sayang yang tulus dan telah mengajarkan
Jadi sangat kadang-kadang mau pada kami video call kondisi saya dan malas masih datang selamat nama atau seperti datang tapi tidak ada bulan tidak besar berdoa kita memohon kami bukan kami supaya kembali dari sampaikan salam saya Bapak dan langsung menjadi mesti saya dan mana tidak bisa rasa sebuah yakin berusaha dan kasih sampai ke salamku untuk mobil ya dan menurut saya kalian punya sudah ada salah satu dari akan kita sini di bawah semoga tim harus dibongkar tetapi maksud menyediakan tetapi ini juga dengan dimana berbagai epidemi maka dibuka kamunya umumnya ini mereka sebenarnya dari itu terlalu itu akan sesuai dengan waktu yang akan itu tapi itu ada itu boleh kita sendiri karena semuanya kita tentang Demikian telah kita ikuti bersama pesan-pesan dari keluarga rumah, Ibu Gembala dan juga dari jemaat GPD Indonesia Utara Jaya. Selamat jalan, Bapak Gembala terkasih, sampai berjumpa di Yerusalem Barat. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan-sambutan. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada pemerintah setempat, mungkin dari RT atau RW, kami persilakan. Dengan kasih dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Horing, MA, selaku Wakil Ketua 5 Majelis Daerah DPD Papua. Waktu dan pertanyaan dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Yang saya hormati Saudara David Mustafa sebagai anak dari Bapak dan Ibu Gembala. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Persaudaraan Majelis Daerah Gereja Pentakosta Indonesia. Yang saya hormati Majelis Jemaat dan Jemaat GPD Indonesia yang berbuka pada pagi atau siang hari ini. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan wilayah, Gembala-gembala sidang, Bapak Ibu jemaat sekalian.
kita yang berduka di saat siang hari ini. Pertama, atas nama Majelis Daerah Gereja Pentekosta Indonesia merasa kehilangan, turut sekenangan, turut merasa duka yang dialami oleh Saudara David dan juga majelis jemaat dan jemaat atau keluarga besar jemaat GPD Geser, bahwa kita kehilangan seorang tokoh, seorang yang harus kita ikuti, panuti dan teladani dalam kehidupan pelayanan sebagai orang-orang muda yang Tuhan percayakan di pelayanan di medan Tuhan. Kami merasa kehilangan sosok yang harus kita ikuti. Saya sendiri datang pada hari Selasa kemarin pagi untuk menjenguk dan melihat almarhumah, dan kita bercerita di depan ini. Saya berkata kepada saudara-saudara yang ada pada hari Selasa itu, saya berkata bahwa saya sendiri juga mengikuti bagaimana pelayanan dari almarhum Bapak Pendeta Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena saya sudah ada di kota Jayapura ini tahun 1988. Saya datang dari Serui, kemudian saya sekolah di SMA 1 di Jayapura, dan saya tinggal di Bisca. Waktu itu tempat ini menjadi cabang dari GPDI Bisca. Kalau saya tidak salah ingat, setiap hari Rabu itu kita harus datang untuk kita berbakti. Belum ada taksi atau mobil seperti sekarang. Kita dari Bisca harus jalan kaki. Belum ada keramaian seperti Mall Ramayana, itu masih gelap semua. Setiap hari Rabu kita harus bisa berbakti beribadah di sini. Sehingga saya berkata kepada rekan-rekan kita yang ada pada hari Selasa itu, saya bilang, saya juga ikuti bersama bagaimana pelayanan dari Bapak dan Ibu Gembala Indonesia di tempat ini. Saya juga ikut untuk dibina, dibentuk untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini saya juga sebagai salah satu bagian dari rekan-rekan personal majelis daerah, kami semua merasa kehilangan atas sosok tokoh GPD yang harus kita ikuti dan teladani bersama-sama. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, yang kedua bahwa sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan dalam gereja kita, bahwa bila ada seorang gembala yang meninggal, maka sebelum gembala itu dikeluarkan dari gereja, maka majelis daerah akan melaksanakan pelantikan. Kalau tidak ada masalah, kita akan melaksanakan pelantikan menggantikan gembala, sehingga almarhum gembala misalnya pada saat pagi atau siang hari ini, sebelum dibawa keluar dari gereja ini, sudah harus ada gembala baru yang menggantikan almarhum. Nah, itulah sebabnya informasi kepada kita sekalian bahwa sebentar setelah firman Allah selesai, maka kami majelis daerah akan melaksanakan pelantikan seperti yang tertera di depan. Kita akan melantikan Pendeta Pembantu David dan Bapak Yesus menjadi gembala di GPD Indonesia Kota Raya. Itu informasi yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Sekali lagi majelis daerah merasa kehilangan atas dipanggilnya Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan berkati kita semua. Sekian. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Bapak Ana selaku Wakil Ketua 5 Majelis Daerah GPDI Papua. Selanjutnya kita akan mengikuti bersama ucapan terima kasih mewakili keluarga
majelis dan jemaah GPD bergeser akan disampaikan langsung oleh anak dari almarhumah dan juga adalah calon jemaah GPD Indonesia yang sebentar lagi dilantik yang kasih kami sebut pendeta pembantu David Watopa Esos Islam. Shalom, semangat bagi saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang Yesus Kristus sendiri, salam sejahtera bagi kita. Dengan hati yang penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara seiman, para hamba Tuhan, keluarga sahabat serta jemaat yang memberikan dukungan roh, pada hati yang berkurang dan rasa berbahagia. Dan khusus juga untuk saya gereja Ortodoks Indonesia, Papua, bersama almarhum Ibu Bintang dari semua Tuhan mengadakan sini di sini terus hadir di tengah kami, hadir di tengah pelayanan dari almarhum untuk terus mengayomi, membimbing. Kami mengucapkan terima kasih dan juga kepada wilayah berkurang. Kami juga mengucapkan terima kasih selama almarhum dalam pengembalaan juga terus ada bersama-sama dengan almarhum untuk membantu wilayah yang ada. Rekan-rekan sejawat dari almarhum, para gembala sidang yang terus memberikan dukungan doa, semangat, doa pada almarhum, dan juga kepada jemaat Indonesia Berdaya yang selalu memberikan support, yang selalu memberikan dukungan terhadap almarhum. Bahkan untuk para pemimpin wadah, majelis, teman-teman mimbar, turut sidang kemarin, bahkan tak terkecuali jemaat sidang Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang ada di lingkungan kami, yaitu Lurah Setempat, RT dan RW. Mungkin beberapa hari kami sudah mengganggu aktivitas yang ada. Kami minta maaf. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan banyak waktu buat kami. Dan juga para tetangga yang ada di samping gereja maupun di samping pastori, selama kehidupan yang ada kami boleh melakukan segala aktivitas mengundang. Kami dari batin kami mohon maaf dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tetangga yang RT ada di rumah Cikolo. Yang berikutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar semua yang pada hari ini bersama-sama dengan kami. Ya, walaupun jauh hadir dengan kesibukan mereka, kami mengucapkan banyak terima kasih.
keluarga Watoba yang lain, tanpa terkecuali mengucapkan banyak terima kasih keluarga pastor yang ada. Ya, saya bisa. Saya tidak bisa bekerja sendiri, dan saya kira pastor. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semua yang terlibat tanpa terkecuali banyak pastor. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan semua keluarga kita yang membantu kami. Mengucapkan banyak terima kasih. Keluarga besar Jemaat Indonesia yang tadi ini membantu kami beberapa hari. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bila kalau ada salah dari Ibu almarhum Mursyid Watoba, keluarga salah kata, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ucapan terima kasih yang telah disampaikan oleh saudara pembantu dari Watoba Esos. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam ibadah pelepasan jenazah, kita akan mengikuti bersama pembacaan daftar riwayat hidup dari almarhumah Pendeta Olga Simon Watoba yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Bardes Hans Mahari MSI. Daftar riwayat. Nama Pendeta Olga Simon Watoba. Lahir di Tilamuta, Gorontalo pada tanggal 9 Oktober 1948. Anak kedua dari 6 bersaudara. 1. Tian Simons almarhum. 2. Olga Simons almarhumah. 3. Marco Dince Simons almarhumah. 4. Miriam Simons. 5. Ferdinand Simons. 6. Mei Simons almarhum. Dari Bapak Reinhard Simons almarhum dan Ibu Antonetta Kolodam almarhum. Dibaptis di GPD Victory Wanea Rige tahun 1971. Menikah dengan Pendeta Johan Watoba pada 9 Oktober tahun 1974. Dikaruniakan anak-anak. 1. Ruth Watoba almarhumah. 2. David Watoba. Riwayat pendidikan: bersekolah di SD Negeri Tilamuta Kabupaten Gorontalo, SMP Negeri Tilamuta Kabupaten Gorontalo, Senia Negeri Buleleng Gorontalo, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sangkalani Manado. Riwayat khusus dan pelatihan: almarhumah mengikuti kursus mendaki, sekolah orientasi melayani di Manado, sekolah alkitab malam di Jayapura,
Serui tahun 1993, kursus studi pengembangan riwayat organisasi Bendahara Pemuda Gideon Jemaat GPDI Wanea Ringgit, Panitia KKR, Panitia Pengadaan Musik Kulintang, Sekretaris Pemuda Wilayah GPDI Sahio Wanea, guru sekolah minggu dari tahun 1975 sampai dengan 1900 sampai dengan 2013. Memulai dari Pucet Satu Waena, Jalan Lewati, SD 3, Jalan Sekolah, Jalan Sosial Penanggulan, Jalan Manokwari, Sablon Dosai, Ketua Pelkap GPDI Pisga, Ketua Pelkap GPDI Ebenezer, pengurus wilayah Pelop seksi kerohanian, hasil dari buah pelayanan di sekolah minggu dan jemaat. 1. Pendeta Yegi Saidati Gembala di Jakarta. 2. Pendeta Roni Baginda Gembala di Jakarta. 3. Pendeta John Miranda Gembala Jemaat Seraya Tanah Hitam, Ketua Wilayah Adipura. 4. Pendeta Beni Halaya Gembala Jemaat Seraya Mambramo, Ketua Wilayah Mambramo Timur. 5. Pendeta Heri Simatupang Gembala Jemaat Aceh. 6. Pendeta Meki Walopa Gembala Jemaat Iwayan. 7. Pendeta Sisilia Rauje Ibu Gembala Philadelphia. Yang keluar dari Indonesia membangun jemaat otonom. 1. Bapak Pendeta Elibane Gembala Jemaat Hosana Asos 11. 2. Pendeta Sidik Loi Gembala Jemaat GPDI Larnaga. 3. Pendeta Bini Raya Gembala Jemaat El Salem Burmeso Mambramo. 4. Pendeta Silvilania Gembala Jemaat GPDI Silon Koyamoso Bekam. 5. Pendeta John Ayoni Gembala Jemaat GPDI Philadelphia. 7. Pendeta Refni Sanari Gembala Jemaat GPDI Ambasador Api Pandai. Riwayat perjalanan ini. Setelah menikah dengan Bapak Pendeta John Watopa di Manado 9 Oktober 1974, datang ke Jayapura. 12 Februari 1975, tinggal di Jalan Tobati Kanteng di rumah tante kaki Bapak Pendeta John Watopa, Ibu Dora Watopa almarhum. Tinggal di Jalan Tobati dari tahun 1975 sampai dengan 1979. Sempat tinggal di Pastori GPDI Pisga dari Raya. Pindah ke Pastori Kota Raja pada tanggal 17 September 1979. Saat itu masih mondok berkurang 3 dan 3 meter. 10 tahun kemudian, pada 11 Maret 1989, Bapak Pendeta Iwan Watopa ditetapkan menjadi gembala di GPDI Ebenezer Kota Raja. Memulai pelayanan dengan 23 kata dengan 19 pemuda. Terus Bapak dan Mama Gembala berbenah sehingga membangun gedung GPDI Ebenezer Kota Raja. Bertahun-tahun lamanya Mama Gembala meninggalkan kampung halaman menuju Hollandia. Hollandia yang berarti tanah Thai. Mama Gembala terus membina, membimbing, mengarahkan domba-domba kepunyaan Madinah, berjuang untuk anak-anak sekolah itu, membesarkan, menjaga, memelihara dengan mata manusia. Mulai dari hasil pelayanan sekolah itu dan pengembangannya, telah melahirkan beberapa doktor, magister, puluhan sarjana, strata 1, beberapa orang dokter, dan banyak lagi yang menjadi pejabat. Walaupun Gembala datang ke Hollandia, namun dari usaha Mama Gembala
kisah yang selalu Mama Gembala kenal dan diceritakan ulang-ulang pada saat kesendiriannya ketika tinggal di dalam Tobati Kamte karena tidak ada beras setiap hari makan papeda. Memang di tahun 1970-an beras termasuk barang langka. Mama makan papeda tiap hari sampai Mama rasa bosan bahkan jenuh. Suatu hari Mama tidak mau keluar dari kamar karena pasti makan papeda. Mama bilang sama Bapak Yohan Matopa bawa makanan saya ke kamar. Keesokan paginya selesai berdoa terdengar bunyi skuter. Mama bilang sama Bapak Yohan Matopa ada bunyi skuter. Siapa yang datang? Bapak Yohan dulu. Bapak masuk bawa beras 1 karung. Ternyata yang bawa beras adalah Bapak almarhum Dedi Tambayan. Mama menangis, minta ampun sama Tuhan. Mama bilang saya menyesal, seakan-akan saya tidak ada iman. Ada kisah yang lain, Mama Gembala punya anjing piaraan yang jinak, selalu tidur di kamar. Suatu saat sudah kehabisan uang dan ada keperluan yang harus dipenuhi. Karena sudah tidak ada uang, Mama dan Bapak sepakat untuk menjual anjing. Pada saat pembeli datang, anjing sendiri masuk ke karung tanpa melawan. Setelah dibawa, Mama menangis karena anjing menyerahkan diri tanpa melawan. Seakan-akan anjing mengerti tuannya tidak punya uang. Itu sebabnya dia pasrah. Ada banyak kisah Mama Gembala pada awal pelayanan. Ada saja tantangan, tapi selalu ada jawaban. Mama Gembala sejak ada di Jayapura membantu pelayanan pekerjaan Tuhan pada sekolah minggu. Sejak tahun 1975 menjadi pengasuh sekolah minggu sampai tahun 2013. Ibu Olga Watopa tidak lagi mengasuh sekolah minggu karena kondisi kesehatan matanya. Namun anak-anak sekolah minggu ini banyak yang sudah berhasil dari baik pekerjaan Tuhan sebagai gembala, pengurus wilayah, pengurus majelis daerah, termasuk pada bidang sekuler sudah banyak yang menjadi pejabat. Mama Gembala setia melayani sekolah minggu mulai dari jalan Tobati, jalan Manokwari, jalan sekolah, jalan sosial pada bulan Perumnas 1 sampai Samarun Dostai. Hari ini ada begitu banyak anak-anak sekolah minggu yang kini menjadi jemaat di Mama Gembala. Hari ini jemaat di Desa Kotaraja berjumlah 279 kepala keluarga. Terdapat ada dokter, dosen, guru, rawat, tentara, polisi, ASN, swasta, bahkan ada yang terlantik menjadi pengurus wilayah dan majelis daerah. Ketika mantan anak sekolah minggu dan pemuda berkumpul di pastor beberapa hari yang lalu menceritakan masa lalu mereka bersama-sama dengan Mama Gembala. Mereka merindukan nasi gorengnya Mama Gembala. Nasi goreng adalah makanan wajib yang harus ada di tiap minggu. Ada keluarga jemaat yang anaknya selalu datang minta ke pastori untuk makan nasi goreng Mama Gembala. Ada mantan pemuda yang mengaku dulu Mama bilang siapa makan di pastori pasti jemaat dari desa. Kisah ini diingat ketika melihat Mama sudah terbunuh. Riwayat kesakitan tahun 2012 akhir, Mama kena musibah, matanya terkena pemutih pakaian. Mama rasa matanya seperti disayat-sayat, sangat tersiksa. Tahun 2013, Mama datang ke beberapa dokter yang ditindakan, namun mata semakin parah. Tahun 2014, keluarga mengambil tindakan dengan membawa Mama ke rumah sakit Sisendo, Bandung, namun tidak ada perubahan. Tahun 2014, keluarga mengantarkan Mama ke Penang, Malaysia, namun sampai ke Penang, dokter angkat tangan karena sudah pernah ditangani dokter lain. Akhirnya Mama pergi. Sejak saat itu mata Mama
ikut menjadi rusak dan mata tidak dapat lagi melihat dengan baik sampai mama menutup mata. Beberapa kali mama sampaikan kakinya sakit atau rasa pusing. Anggota jemaat yang dokter maupun perawat menawarkan layanan kesehatan dengan pemeriksaan darah lengkap, mama selalu menolak dengan alasan tidak apa-apa. Minggu menjelang mama Gembala pergi untuk Selama. Hari Minggu 4 Mei 2025, mama hadir dalam ibadah terakhir kali. Namun mama duduk sampai tertidur, kepalanya miring. Itu tidak biasa. Saya duduk di sampingnya melihat pemandangan itu, dan saya berpikir, mama sakit. Hari Senin 5 Mei 2025, mama merasa sakit tidak ada. Rasa sakit itu tidak dapat ditahan. Sambil memegang dadanya, mama menangis di depan anaknya, David di Pastori. Mama menangis menyuruh David untuk berdoa. Dengan air mata anaknya, David berdoa. Setelah itu, mama dapat tidur. Sejak Senin tanggal 5 Mei 2025, mama selalu menyampaikan ke David rasa sakit yang dirasakan. Sebagai anak, menyampaikan ke mama, mama kami dua ke dokter, periksa mama ke rumah sakit kah? Mama tetap bersikeras, tidak, saya di rumah sakit. Pada hari Selasa 6 Mei 2025, walau dalam keadaan sakit, mama minta David pergi ke pasar belanja untuk buat kolak. Mama ikut kupas pisang. Malamnya ikut ibadah sektor A di gereja dan berdoa berkat. Ternyata itu dua berkat yang terakhir baru sektor A. Hari Rabu 7 Mei 2025 adalah hari doanya mama, hari pergumulan doa untuk jemaat. David bilang sama mama, tidak usah puasa ada sakit, tapi mama bilang tidak, saya tetap berdoa. Mama tetap melaksanakan doa khusus untuk jemaat. Malamnya ada anggota jemaat, Bapak Fredrik Raja meninggal. Rumahnya di sebelah tembok gereja dan pastor. Karena sakit, mama tidak pergi melayani. Hari Kamis 8 Mei 2025, mama sakit tetapi tetap beraktivitas seperti biasa. Hari Jumat 9 Mei 2025, mama menyampaikan rasa sakit, pusing tetapi tetap beraktivitas. Hari Sabtu 10 Mei 2025, mama ikut doa puasa di gereja. Sampai sesi kedua, mama sudah tidak sanggup lagi. Mama ke pastori istirahat. Pada saat buka puasa, mama dengan jemaat terbuka bersama. Dan ternyata itu adalah doa puasa yang terakhir. Hari Sabtu itu mama cerita tentang jemaat, cerita tentang waktu-waktu super sulit, waktu-waktu yang lama. Hari Minggu subuh 11 Mei 2025, jam 2 malam karena sakit, berdoa bersama anak-anak di pastori. Setelah jam 3 mama bisa tidur. Hari Minggu pagi 11 Mei 2025, mama keluar dari kamar, tapi sudah tidak seperti biasanya. Pada saat ibadah akan dimulai, David masuk ke kamar untuk memasang dasi. Mama bilang sama David yang buka ibadah. David bilang, mama saya main drum, nanti Om Hans atau Om Nani. Ternyata mama sudah tahu David tidak akan buka ibadah tanpa disuruh mama. Mama sudah tidak datang ibadah karena sakit. Namun di pastori mama mengikuti ibadah lewat live streaming, dan itu ibadah terakhirnya mama itu sebelum meninggal pada siang. Anak-anak sekolah minggu melakukan sekolah minggu ceria di pastori. Selesai ibadah minggu ceria, anak-anak mendoakan mama Gembala. Selesai ibadah, majelis pembantu mimbar Bapak Tuhan datang ke pastori berdoa mama. Namun mama di kamar, anak David masuk memanggil mama.
juga biar mama bisa istirahat. Namun mama bilang saya tidak bisa tidur. Anti bilang mama aku bantal di belakang baru sadar daripada di ruang tamu tidak bisa istirahat. Itulah pertemuan terakhir kita yang hadir saat ini. Setelah itu mama masuk ke kamar. Sekitar 20 menit kemudian anaknya datang ke kamar. Ternyata mama sudah tergeletak di tempat tidur dengan kepala diri. Dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, dilakukan tindakan oleh dokter dan perawat. Namun mama sudah pulang ke rumah bapak. Pada Minggu 11 Mei 2025 jam 13.47. Dari kelebihan yang diberikan Tuhan kepada mama adalah kesetiaan, berdoa, rendah hati, dan terus menjaga anak-anak yang selalu dikenang adalah dalam doa, selalu menyebut keluarga lepas keluarga, pemuda lepas pemuda, pekerjaan usaha. Banyak anak-anak di jemaat ini yang berhasil karena dididik firman dan doa-doa dari mama dan bapak. Ini pahlawan itu ada dalam hidup panjang di dalam waktu berjalan kaki. Kini kita tidak lagi berada di dunia yang sama. Kita terpisah oleh roh dan waktu. Kita tidak lagi bisa bertatap muka dan hanya bisa menatap mama dari foto saja. Takkan pernah ada yang berubah. Sejauh apapun mama pergi, mama adalah pemikir jiwa kami. Mama akan selalu ada di dalam hati kami. Engkau adalah pahlawan untuk hidup kami. Engkau adalah cahaya untuk hidup kami. Engkau adalah pelita untuk hidup kami. Engkau akan selalu ada di dalam hati kami. Kami tidak akan terlalu larut dalam bersedih. Rindu kami selalu untuk mama. Doa mama selalu menyertai kami. Doa mama sudah dan akan dijawab Allah dalam kehidupan kami. Selalu akan dikenang, selalu akan dirindukan. Demikianlah kata riwayat itu. Almarhumah Olpa Simanus Wato. Demikian pembacaan kitab hidup yang telah disampaikan oleh Dr. Brades Sakani MSI. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara berikut, yaitu ibadah pelepasan jenazah almarhumah yang Pendeta Olga Simanus Watopa yang akan dipimpin oleh Pendeta Mega selaku Bendahara Majelis dari Papua, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Robert Horing MARH selaku Wakil Ketua Lima Majelis dari Papua. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Ibu. Emma